Selamat malam, saudaraku semua. Selamat malam, rekan-rekan semua yang telah hadir di kesempatan pada malam hari. Rimbun banget. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua, karena rekan-rekan dan saudaraku semua berkenan untuk mampir di channel ini, singgah sejenak di sini, dan terima kasih telah memilih konten-konten saya untuk dijadikan sebagai sebuah tempat rekan-rekan dan saudaraku mencari sebuah liburan. Jadi gak ada yang gerak-gerak ya depan sana. Pada malam hari ini kita kembali melakukan penelusuran, kembali melakukan penjelajahan, ya, di sebuah tempat yang konon katanya di lokasi ini kerap sekali terdengar suara tangisan perempuan. Dan kabarnya suara tangisan tersebut bersumber dari atas, seakan-akan sumber suaranya di atas pohon atau di atas genteng. Dan ngomong-ngomong soal lokasi, kita ada di sebuah rumah sakit yang sudah ditinggalkan, ya. Jadi selain suara tangisan yang didengar oleh warga sekitar pun mengaku juga pernah melihat adanya sosok kunti yang berterbangan mondar-mandir di atas. Kesaksian tersebut disampaikan bukan hanya oleh satu warga saja, melainkan disampaikan oleh beberapa warga. Ibarat kata udah menyebarlah cerita tersebut. Saya pun juga tidak bisa langsung mengatakan itu ceritanya pasti benar, ya. Dan saya juga tidak bisa menampik atau menolak akan cerita tersebut. Saya pun juga menghargai cerita-cerita yang dipercayai oleh warga-warga atau masyarakat sekitar. Tapi dari apa yang saya rasakan di sini, saya merasa tempat ini benar-benar ada yang menghuni. Tempat ini benar-benar ada yang menjaga. Tetapi saya pun juga tidak bisa terlalu spesifik, ya, untuk mengetahui sosok apa sebenarnya yang ada di tempat ini. Dan dari apa yang saya rasakan, saya merasa tempat ini sangat kuat sekali untuk aura negatif yang ada. Udah tidak heran memang, namanya sebuah rumah sakit yang terbengkalai tentunya pasti memiliki aura negatif yang sangat amat kuat dan aura mistis yang begitu kental. Halo, permisi. Permisi. Bukan untuk mengganggu, permisi.
Dan tadi pun waktu pertama kali saya sampai di lokasi ini, saya langsung disambut ya dengan adanya sumber suara yang sulit untuk dijelaskan, seperti sebuah gergaji yang menggergaji kayu, tetapi sedikit agak berbeda gitu. Jadi saya agak susah juga kalau benda bergeser seperti juga bukan, benda digesek kayaknya seperti gergaji tapi beda juga gitu. Aneh pokoknya sumber suara tadi. Dan sempat juga saya mencoba mencari tapi tiba-tiba menghilang. Ada suara lagi. Tempat ini pun juga sangat amat luas ya saudaraku ya. Tempat ini sangat amat luas. Tentunya banyak ruangan-ruangan yang ada. Dan gak bakal sempat untuk kita jelajah secara menyeluruh, karena kita terbatas oleh waktu. Jadi seperti biasa ya, sesempatnya saja. Mungkin kalau lain waktu ada kesempatan bisa datang lagi ke sini. Ini rimbun banget, jadi saya nggak akan menjelajah di bawah rimbunan situ. Yang pertama ular, yang kedua ular ya, ular dan ular ya. Yang satu berpisah, yang satu bikin gatal-gatal. Jadi jangan harap saya akan menjelajah di bawah semak-semak juga ya. Tapi dari tadi ada suara krosek-krosek. Saya pun penasaran, tapi saya berpikir berkali-kali ya, ada suara pergerakan, seperti ada suara yang lewat atau mondar-mandir di semak-semak. Itu yang buat khawatir ya. Ya kalau suatu petunjuk, tapi kalau ternyata malah ular gimana? Ular yang ada di dahan itu bahaya banget ya. Ini tangganya bisa sampai lurus gini ya, kurang doyong ya, bahaya banget. Jika saya menilai dari kondisi tempat ini, nampaknya tempat ini udah puluhan tahun ya dikosongkan. Mungkin hampir menyentuh 20 tahun mungkin. Saya rasa kalau hanya 10 tahun lebih ini, mungkin belasan tahun sampai 20 tahun ke atas. Dilihat dari kondisi tempat ini soalnya. Dan ini hanya pendapat saya, lupa patah. Hanya pendapat saya saja ya saudaraku ya. Ini kita coba cek juga. Ini bahaya sekali karena sangat amat tegap ya untuk tangganya, tangga kayunya. Untungnya masih kokoh ya. Ini nampaknya kayu berkualitas, sama sekali tidak lapuk. Ini tempat apa? Ada pipa juga, seperti sumber air ya, maksudnya kayak tempat-tempat untuk cuci gitu. Dan sekaligus jemur-jemur. Dan kalau di atas kan cepat kering. Ini bahaya banget emang, di atas ini bahaya sekali.
Ya jangan lupa buat komen-komen juga saudaraku. Silakan ya komen-komen ya. Dari kota mana saja, dari wilayah mana saja, saudaraku yang hadir, saudaraku semua yang mampir di kesempatan pada malam hari ini. Sekedar komen hadir itu sudah lebih dari cukup ya. Satu lagi, silakan komen-komen ya, mungkin dari mana, Bandung mungkin ya, Malang mungkin, karena rata-rata sama Banyuwangi ya. Banyuwangi pelopor pertama ya, selalu banyak yang ada dari Banyuwangi. Bila berkenan bisa juga dibantu tap-tap layar ya. Saya tidak memaksa ya, barangkali mau silakan di tap-tap layar ya, bisa dibantu buat tap-tap layar sebagai bentuk dukungan ya, sebagai bentuk dukungan, sebagai motivasi tambahan juga buat saya, agar saya pun juga makin semangat memberikan konten-konten pada hari dan malam-malam berikutnya. Tetap layar seperti nonton live TikTok gitu loh ya. Masa lihat TikTok aja mau kasih saweran, mau tetap layar ya. Ini kasih tetap aja masa nggak mau sih? Ya saya nggak memaksa ya, saya pun juga nggak mau memaksa. Silakan yang berkenan memberikan dukungan. Dan buat saudaraku ataupun rekan-rekan semua yang sudah berkenan memberikan dukungan, saya akan mendoakan yang terbaik ya. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan selalu, agar kita tetap bisa berjumpa di channel ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Serius, saya paling khawatir dengan adanya ular karena emang ini rimbun sekali. Pikiran saya lebih mengarah ke bahaya ya, bukan ke hal-hal mistis ya. Karena biasanya kalau tempat-tempat lembab ini, rimbun banget gini, biasanya dijadikan sebagai tempat sarang ular. Ya, ini pun juga salah satu alasan kenapa kita itu selalu datang lebih awal ya, karena segala sesuatu kan juga perlu dipersiapkan. Saya pun juga harus mempersiapkan semua persiapannya. Saya pun juga harus mencari tempat yang paling enak dan mempersiapkan segalanya ya. Untuk memangkas waktu juga, untuk mempersingkat waktu juga. Ada suara bagian sana. Halo, permisi. Mungkin cukup dulu ya saudaraku ya. Sebenarnya ini pun juga masih banyak sekali ruangan, tetapi sepertinya cukup dulu ya. Mungkin lain waktu bisa kita lanjutkan, tapi untuk malam hari cukup dulu. Dan agar rekan-rekan dan saudaraku semua tidak kelamaan untuk menunggu, selanjutnya saya akan mengajak rekan-rekan dan saudaraku semua untuk menuju tempat yang sudah saya persiapkan.
bisa mengatakan ini lukisan yang ada pada malam hari cukup menarik. Meski kurang begitu rapi ya, karena saya juga tidak bisa mengatur akan kerapiannya, tetapi cukup menarik. Bentar ya, kita lipat dulu biar lebih ringkas, lebih enak untuk dipandang juga. Jadi nampak seperti ini ya wujud atau bentuk dari lukisan kita yang pertama. Kalau kita lihat sekilas, ini sekilas terdapat atau terlihat seperti sebuah lingkaran. Kerap juga saya menyampaikan seperti lingkaran nasib. Kenapa kok lingkaran nasib? Karena nasib kan terkadang ada di atas, kadang ada di bawah ya. Tapi lingkaran ini menjadi agak janggal akibat ada bagian ujung yang menonjol di sini. Meski ujung ini agak pendek ya, tetapi saya rasa ini patut untuk diwaspadai ya. Ujung yang pendek ini membuat lukisan yang pertama ini nampak seperti sebuah lukisan yang memiliki makna tersembunyi di dalamnya. Dan berikutnya saudaraku, lukisan berikutnya lagi dan lagi memang kurang begitu rapi, tapi ini adanya karena saya juga tidak mengatur. Jelas sekali ya untuk wujudnya ya, memberikan kita sebuah lukisan yang cukup seksi sebenarnya, tetapi ini bisa dikatakan juga terlalu melengkung-melengkung ya, sehingga kalau kita coba melihat dari arah yang berbeda, maka kita bakal memiliki suatu imajinasi tentang kemungkinan bahwa ujung-ujung ini seakan-akan mau menyatu satu sama lain ya, seperti akan menyatu semua di sini. Tapi untuk keseluruhan saya bisa mengatakan lukisan ini cukup jelas. Lukisan yang ada ini cukup jelas dan cukup menarik ya. Lalu kita lanjut lukisan-lukisan yang ada pada lembar berikutnya. Pada lembar berikutnya ini juga tidak kalah menarik ya untuk lukisan yang ada. Bahkan saya bisa menyampaikan lukisan pada lembar berikutnya lebih cantik, lebih seksi, lebih sempurna malah dari lukisan kita berikutnya di sini ya. Memang banyak sekali sentuhan, banyak sekali gangguan, tetapi lukisan ini sudah terlukis secara utuh, terlukis secara mulus, ujung ke ujung, sangat mulus sekali. Oke. Bahkan meskipun banyak sekali gangguan, saya bisa mengatakan lukisan ini terlihat sangat amat cantik. Gangguan di sini ya. Pada bagian ujung ada gangguan, bagian punggung pun juga ada gangguan, dan bagian bawah pun juga ada gangguan. Lalu dilanjut pada lukisan yang terakhir, lukisan penutup. Nampak sebuah lukisan ya, seolah-olah lukisan ini terlihat begitu amat jelas karena pada bagian sekitar tidak ada gangguan, tidak ada sentuhan sedikit pun. Oke, tidak ada gangguan dan sentuhan sedikit pun, membuat lukisan ini nampak sangat jelas. Kira-kira gimana ya pakai gini? Karena kalau diputar gini malah kayak tongkat ya. Kalau kita jadikan bengkoknya di atas seperti tongkat. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mempercantik dan memperindah lukisan-lukisan yang telah hadir pada malam hari ini.
Lukisan yang pertama ya saudaraku ya. Lukisan yang pertama lebih jelas lagi ya. Lalu ini lukisan kita berikutnya. Dan disambung lagi pada lukisan berikutnya di sini saudaraku dan rekan-rekan ya. Lalu untuk yang terakhir ya. Memang lukisan-lukisan yang terbentuk ini kurang rapi. Karena apa? Karena semua lukisan yang ada ini terbentuk, ini terlukis secara alami. Saya pun juga tidak bisa mengatur ya. Saya pun juga tidak bisa mengatur harus seperti apa bentuk-bentuk yang menarik dari setiap lukisan yang ada. Pada area belakang di sini saya kurang begitu tertarik. Bagi saya tidak ada yang menarik di sini ya. Jadi seperti inilah kecantikan yang kita peroleh dari lukisan yang ada pada malam hari ini. Dan sekali lagi nggak ada ya, ini nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa ya. Agak samar tapi saya tidak begitu tertarik. Dan saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada saudaraku semua. Terima kasih saudaraku telah berkenan hadir. Terima kasih buat saudaraku yang sudah memberikan dukungan. Semoga diberikan kesehatan selalu. Semoga diberikan kelancaran rezeki. Mungkin untuk malam hari cukup dulu ya saudaraku. Terima kasih juga buat saudaraku karena telah memilih channel ini untuk dijadikan sebagai tempat mencari sebuah hiburan. Maka cukup dulu saudaraku, saya izin pamit. Saya izin undur diri. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat saudaraku dan rekan-rekan semuanya.